Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari benar-benar membawa manfaat dan barokah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamrika wa nawahiyaka warzuqna fahman a'lamu bi kaifa unajika marrahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyina khairul mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alayna bi rahmatika marrahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita memasuki bab at-ta'awun fil aqdi, tolong menolong di dalam akad. Di dalam at-ta'awun fil aqdi ini membahas tentang hutang piutang, gadai dan khiwalah. Perhatikan serta cermati tentang gambar berikut ini. Gambar ini adalah menerangkan tentang utang piutang. Anak-anak, sebelum kita membicarakan tentang utang piutang ini, marilah kita bertafakur sebentar tentang ajaran agama kita, bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna, yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, baik itu ibadah maupun perekonomian. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, tetapi milik Allah yang dititipkan kepada kita agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap jujur, disiplin, amanah, saling menolong, dan menghormati terhadap sesama. Saling tolong-menolong menjadi salah satu kunci utama terbangunnya kasih sayang, perdamaian, dan peningkatan kesejahteraan hidup di muka bumi ini. Ada orang kaya, ada orang miskin. Semuanya itu adalah merupakan sunatullah. Karena adanya orang kaya dan orang miskin ini, maka timbullah yang namanya utang piutang. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam bahasa utang piutang itu, utang adalah orang yang harus mengembalikan, sedangkan piutang itu adalah orang yang menerima pengembalian. Kalau kita definisikan, piutang itu adalah harta kita yang ada pada orang lain. Jadi kita disebut orang yang memberikan pinjaman atau memberikan utang, kita disebut yang namanya piutang. Dalam bahasa Arabnya utang itu disebut dain. Dasar hukum utang piutang. Yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245, juga ada surat Al-Baqarah ayat 282.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dasar yang kedua adalah hadis Rasulullah, ma min muslimin yudridu musliman qardhan marrataini illa kana kasodaqatiha marratan. Artinya orang itu memberikan pinjaman 2 kali, hukumnya disamakan dengan orang sedekah 1 kali. Hadis ini menjadi dasar daripada utang piutang. Berikutnya adalah hukum utang piutang. Hukum utang piutang ada beberapa hal. Yang pertama adalah mubah. Jadi orang utang itu, kalau orang utang itu tidak untuk kepentingan yang sangat mendesak, itu hukumnya mubah. Andai kata tidak hutang juga boleh, tidak menghutangi juga boleh, itu namanya mubah. Yang kedua, hukum utang itu wajib. Utang itu wajib adalah karena utang itu sifatnya mendesak. Misalnya orang yang kelaparan, kalau tidak utang dia bisa mati. Atau kalau orang dia itu sakit, kalau tidak hutang tidak bisa membiayai sakitnya, yang berdampak sakitnya pertama parah, maka hukumnya utang itu wajib. Yang menghutangi juga bisa menjadi wajib. Seperti hadis yang sudah saya sampaikan di dasar utang piutang tadi, yaitu mamin muslimin yudridu musliman qardhan marrataini illa kana kasodaqatiha marratan, rawahu Ibnu Majah. Yang ketiga, utang piutang itu hukumnya haram. Kalau utang piutang itu haram, itu adalah utang piutang yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah. Misalnya utang untuk beli minuman keras, maka hukumnya utang itu haram. Memberikan utang, memberikan pinjaman itu juga hukumnya haram. Dasarnya di dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong di dalam hal yang merugikan. Maka dengan demikian utang itu kalau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya haram maka menjadi haram. Ketentuan dalam utang. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi pertikaian antar warga. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pemahaman tentang ketentuan utang piutang yang harus ditaati secara bersama. Untuk menghindari perselisihan atau pertengkaran yang tidak diinginkan, maka antara pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang, keduanya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, utang piutang itu harus ditulis dan harus dipersaksikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mengadakan transaksi utang piutang itu hendaknya ditulis. Idza tadayantum bidainin, transaksi utang piutang ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, faktubuh, dicatat, ditulis. Hal ini untuk menghindari terjadinya pertengkaran dan perselisihan di dalam utang piutang.
Yang kedua, pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Ini di zaman Rasulullah, orang yang berhutang itu adalah orang yang sangat membutuhkan. Kalau kita mengambil keuntungan dari orang yang sangat membutuhkan, itu berarti kita sama saja dengan orang miskin sudah kita jatuhkan kepada kemiskinan yang lebih berat. Karena orang yang memberikan pinjaman harus mengambil keuntungan. Karena itu kalau memang kebutuhan itu sangat mendesak seperti itu karena kepentingan utang yang wajib tadi, jangan sekali-kali kita sebagai orang yang beragama, yang mengikuti syariat Islam, kalau memberikan pinjaman hendak ya karena Allah, kita menolong karena harta itu adalah Allah. Man satara muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan seterusnya hadis itu. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik. Kalau orang itu berhutang, hendaknya hutang itu dilunasi dengan cara yang lebih baik. Artinya begini, tanpa adanya perjanjian, kita hutang kambing umurnya 1 tahun. Kemudian kita mengembalikan dengan kambing yang umurnya 1,5 tahun. Jika tanpa adanya permintaan dari orang yang memberikan pinjaman atau tanpa adanya perjanjian karena kesadaran oleh si penghutang, maka diperbolehkan orang mengembalikan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Itu malah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Orang berhutang, pertama kalau orang utang itu harus sudah niatan baik akan mengembalikan. Niat untuk mengembalikan. Karena niat itu ada yang jelek. Kalau dalam hutang sudah ada niat untuk tidak mengembalikan, maka akan dilaknat oleh Allah. Jadi niatnya harus baik. Jadi pertama niat itu harus ditepati. Yang berikutnya adalah tidak berhubungan kecuali dengan keadaan darurat atau mendesak. Jadi orang itu kalau bisa jangan utang itu dijadikan hobi. Utang itu boleh ketika dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Berikutnya, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberikan pemberitahuan kepada orang yang memberikan pinjaman. Andai kata kita waktunya membayarkan belum bisa, hendaknya jauh-jauh sebelumnya sudah diberitahukan kepada orang yang meminjami. Yang berikutnya adalah segera melunasi utang. Orang yang baik itu kalau punya utang itu dikembalikan dengan cara segera. Orang berhutang itu mengembalikan itu dengan tergesa-gesa itu boleh. Kalau kita yang lain sholat tergesa-gesa tidak boleh, makan tergesa-gesa tidak boleh. Tetapi kalau kita punya utang itu kita tergesa-gesa mengembalikan itu boleh. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, matlul ghani dzulmun fa idza utbi'a ahadukum alayya mali'in fayatba. Orang kaya punya utang kemudian menunda-nunda mengembalikan, itu di dalam hadis dicap oleh Rasulullah, matlul ghani dzulmun, itu adalah zalim. Itu nanti apalagi orang kalau seperti di depan tadi, orang punya utang kemudian ada niat tidak mengembalikan sampai meninggal dunia belum dikembalikan, maka utang itu akan dibawa sampai besok di akhirat. Orang yang meninggal dunia masih punya utang, Rasulullah tidak akan mau menyolati. Rasulullah mau menyolati jika utang itu sudah dikembalikan atau ada orang yang mau menjamin untuk mengembalikan.
Berikutnya adalah memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam menusati hutangnya setelah jatuh tempo. Jadi pemberi utang itu orang yang baik itu kalau memang dia tidak mampu benar, kemudian orang yang berhutang itu dikasih jeda waktu jika sudah jatuh tempo. Itu adalah sebaik-baik orang muslim. Anak-anak sekalian, adab orang berhutang. Adapun etika berhutang, piutang dalam Islam sebagai berikut. Pertama, seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkan. Yang kedua, diadakan perjanjian hitam di atas putih atau ditulis serta ada saksi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, seorang yang berhutang berniat sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya. Yang keempat, berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Yang kelima, berhutanglah dengan keadaan darurat atau sangat darurat. Yang keenam, tidak boleh melakukan utang piutang disertai dengan jual beli. Yang ketujuh, tidak ada keterlambatan pengembalian atau pelunasan hutang. Maka segera beritahulah kepada pihak yang berpiutang dengan baik. Yang kedelapan, pihak yang berpiutang dianjurkan menggunakan hutang jika yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan kebijaksanaan. 9. Menggunakan uang hasil hutang dengan benar. Yang ke-10, berterima kasihlah kepada orang yang berpiutang atas bantuannya. Hikmah utang piutang. Pertama, bagi orang yang berpiutang. Nomor 1, bisa menambah rasa syukurnya kepada Allah karena karunia atas kelapangan rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, menambah rasa peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Yang keempat, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Yang kelima, menambah pahala karena sebagai ladang ibadah. Bagi orang yang berhutang, hikmahnya yang pertama adalah menguji kesabaran dan keimanan. Apakah kita diganjar oleh Allah dengan kekurangan itu kita memiliki sifat sabar. Iman kita bertambah kuat atau bertambah lemah. Yang kedua, dapat membantu terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, kesulitan hidup menjadi berkurang. Yang keempat, beban hidup menjadi lebih ringan. Yang kelima, bisa untuk membuka lapangan usaha dari modal hasil berhutang. Anak-anak, untuk tugas kelompok pada hari ini adalah lihat pada teks kelompok berikut ini. Saya bacakan tugas kelompoknya, yaitu simulasikan kegiatan di bawah ini. Bentuklah kelompok, kemudian kerjakanlah tugas berikut. 1. Tentukan 2 orang untuk menjadi orang yang berhutang dan seorang yang menjadi piutang. Yang kedua, buatlah akad untuk melakukan utang piutang dengan menyebutkan jenis barang dan besarnya utang dan waktu serta tempat pengembalian. Yang ketiga, orang yang sedang berutang memanfaatkan utangnya. Dan yang keempat, orang yang berutang mengembalikan utang kepada piutang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan bagi yang tugas individu, mohon diperhatikan dalam buku halaman 101 tentang tanggapan.
Isilah titik-titik itu dengan tanggapan Anda terhadap ilustrasi gambar. Tanggapan ilustrasi pada gambar pada halaman 100. Itu kan di gambar di awal. Itu ada gambar mari mencermati, gambar hutang, dan seterusnya. Itu ada 4 gambar itu. Mohon dicermati. Kemudian pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut saya buat ada 4 pertanyaan. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.